Teman-teman pasti tahu, bela negara itu apa sih? Bela negara merupakan suatu sikap atau tindakan suatu warga negara yang dimana itu adalah menjaga kedaulatan dan juga keselamatan negara. Bela negara itu juga bukan berarti hanya mengangkat senjata, namun juga bisa berkontribusi dari profesi masing-masing teman-teman. Halo teman-teman, aku Muhammad Raffi Abdurazak, biasa dipanggil Raffi, dan aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Oke teman-teman, back to the topic. Bela negara yang aku bahas itu adalah bela negara tentang mahasiswa kedokteran hewan, yang dimana materi ini akan menjelaskan mengenai kontribusi profesi dokter hewan dalam konteks bela negara. Nah, dimana kita bakal mengeksplor mengenai keahlian veteriner ini mendukung ketahanan pangan, biosafety, kesehatan masyarakat, dan juga adaptasi terhadap krisis iklim teman-teman. Dan juga nih teman-teman, tujuan materi ini itu adalah memahami evaluasi konsep bela negara dan menempatkan peran veteriner sebagai pilar penting dalam ketahanan nasional. Buat teman-teman yang belum tahu nih, di sini itu ada 3 pilar utama peran veteriner dalam bela negara teman-teman. Tentunya teman-teman sendiri, aku yakin juga ada yang belum tahu. Jadi yang pertama itu adalah ketahanan pangan melalui pengendalian dan pencegahan penyakit hewan teman-teman. Yang kedua adalah pencegahan zoonosis seperti rabies dan juga avian influenza. Nah, yang terakhir itu adalah pelestarian genetik dan juga perlindungan biodiversitas. Kontribusi ini itu terwujud dalam praktik harian melalui pengabdian 3T. Yang pertama ada terdepan, yang kedua ada tertular, tertinggal, dan juga ada penanganan bencana. Oke teman-teman, tentunya di bela negara ini itu juga bakal banyak tantangan yang akan dihadapi. Namun di sini aku bakal nyebutin 4 aja. Yang pertama itu ada emerging disease dan juga bioterorisme, yang dimana itu bakal muncul penyakit baru, dan potensi bioterorisme itu akan menjadi ancaman serius bagi kesehatan hewan dan juga manusia teman-teman. Yang kedua nih teman-teman, itu ada perdagangan ilegal dan juga celah karantina, yang dimana perdagangan hewan ilegal dan celah dalam sistem karantina itu what the hell? Yang kedua nih teman-teman, itu ada perdagangan ilegal. Yang kedua nih teman-teman, itu ada perdagangan ilegal dan juga celah karantina, yang dimana perdagangan hewan ilegal ini dan juga celah dari sistem karantina itu bakal meningkatkan risiko penyebaran penyakit teman-teman. Yang ketiga itu ada krisis iklim dan pola penyakit baru, yang dimana perubahan iklim itu bakal memicu. Yang ketiga itu ada krisis iklim dan juga pola penyakit baru, yang dimana perubahan iklim itu bakal memicu penyakit baru dan juga menyulitkan upaya pencegahan serta pengendalian dari penyakit tersebut. Oke teman-teman, tantangan yang terakhir itu pernah terjadi di tahun 2022, yang dimana disinformasi dan juga dampak nasional. Itu penyebaran disinformasi dapat menghambat penanganan krisis dan juga menimbulkan kerugian ekonomi seperti kasus PMK tadi itu yang ada pada tahun 2022. Oke teman-teman, tadi itu merupakan tantangan-tantangan dalam bela negara profesi dokter hewan. Nah, selanjutnya itu adalah kontribusi dari dokter hewan sendiri. Itu ada dari keahlian profesionalnya dan juga pelayanan publik. Jadi kalau kontribusi dokter hewan itu dari segi keahlian profesional, yang pertama itu adalah tentunya pengendalian penyakit hewan. Lalu yang kedua adalah mengembangkan vaksin lokal, dan yang ketiga itu adalah pendeteksian dini terhadap wabah penyakit. Nah, kalau dari segi pelayanan publik sendiri itu adalah pengabdian 3T yang tadi udah aku jelasin di suatu daerah misalnya. Lalu yang kedua adalah turut serta dalam penanggulangan bencana alam seperti menyediakan bantuan medis. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu adalah edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan dan juga keamanan pangan. Oke teman-teman, jadi veteriner sebagai pilar ketahanan nasional itu akan menjadi garda terdepan yang dimana akan menjaga ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan juga akan mendorong inovasi ke depannya. Nah, veteriner sendiri juga tentunya akan menghadapi banyak tantangan seperti yang udah aku jelaskan tadi, yaitu ada bioterorisme, krisis iklim, dan juga penyebaran penyakit. Itu akan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi ke depannya dengan kesiapan yang penuh. Oke, jadi itu semua adalah materi tentang bela negara veteriner. Nah, dimana itu juga ada cara untuk memperkuat tentang bela negara veteriner sendiri.
untuk seorang mahasiswa itu aktif dalam studi kasus dan juga mensimulasi krisis untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Dan juga untuk profesi dokter hewan atau profesi veteriner itu adalah kolaborasi One Health dan juga terus mengembangkan vaksin lokal dan meningkatkan komunikasi risiko yang efektif. Bagi pemerintah dan juga masyarakat itu dengan mendukung adanya pengabdian 3T dan juga mengevaluasi regulasi bioterorisme dan juga perdagangan ilegal yang ada, dan juga meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya ke dunia kehewanan ini, teman-teman. Oke, jadi itu semua adalah materi yang bisa aku jelasin kali ini tentang bela negara veteriner. Jadi aku Raffi, aku pamit undur diri dan bye-bye.